Itu tanda tangan saya. Kayak bilang. Kami ini emang bodoh, Mas. Kami emang gak sekolah. Tapi kami udah tahu busuknya, Mas. Mas belaga-belaga datang ke sini, buka lapangan pekerjaan, naruh bibit, bikin rakyat sejahtera. Ujung-ujungnya begini, Mas. Betul. Jangan. Tega-teganya kamu melakukan ini, Arfan. Dan kita tunjukin sama dia kalau kita sama sekali nggak takut sama dia. Baik. Kamu mau mencoba untuk mengancam aku? Ya. Kamu salah, Ruby. Saya bukannya mau mencoba mengancam kamu, tapi saya sedang mengancam kamu. Kamu tahu kan bedanya? Kamu tidak akan bisa kemana-mana sebelum kamu menyerahkan dokumen itu. Dengan cara ini atau dengan cara lain. Dan saya sudah menemukan daerah yang tepat di pinggiran kota Jakarta, arah ke Tangerang. Jadi kalian semua tidak perlu lagi memikirkan perizinannya. Semua akan beres dalam waktu singkat. Pokoknya saya mau kamu jalankan rencana kita dari awal. Jerigen apa itu? Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Jangan! Siapa laki-laki itu? Mas nggak perlu tahu, tapi tolong Mas, tolong hentikan semua ini Mas. Kalian semua ingin tahu kenapa Halimah itu memohon-mohon seperti ini? Karena laki-laki ini adalah suaminya dia. Halimah. Apa ini benar? Iya Mas. Halimah itu sengaja membohongi Mas Fahmi dan bilang kalau suaminya itu memang sudah meninggal. Karena dia mau Mas Fahmi itu bisa menikahi dia, Mas. Tidak, Mas. Saya tidak punya niat untuk membohongi, Mas. Demi Allah, saya pikir Mas Budin itu sudah meninggal. Udahlah, Halimah. Kamu itu nggak usah ngebohongin Mas Fahmi lagi. Budin suami kamu itu kan memang belum meninggal. Dan dia memang banyak hutang dengan semua orang. Makanya itu, dia sengaja meninggalkan rumah dan meninggalkan kamu dan anak-anak kamu karena dia sama sekali tidak bisa membayar hutang-hutangnya, kan? Makanya sekarang itu kamu jadi gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk bisa membayar hutang-hutang suami kamu. Iya kan? Tidak, Mas. Kalian pasti juga nggak akan mau, kan? Kalau istri kalian dinikahi sama laki-laki lain, sementara kalian masih hidup dan masih sehat. Karena saya pikir Mas sudah meninggal. 3 bulan lamanya, Mas. Mas tidak ada kabar. Tiba-tiba teman Mas datang dan mengatakan kalau Mas sudah meninggal. Bahkan mereka mengubur Mas tanpa menunggu saya ataupun anak-anak, Mas. Demi Allah, demi Tuhan, saya pikir Mas sudah meninggal. Kalau kalian semua mau protes, silakan. Saya akan ladenin semuanya. Ayo maju. Tunggu dulu, Mas. Sabar. Saya bisa mengerti. Mas kecewa, Mas emosi, saya bisa mengerti. Tetapi dengan membakar ladang warga kampung ini, itu bukan jalan keluar, Mas. Mereka itu tidak bersalah. Iya, mereka semua di sini memang tidak bersalah. Tapi kamu yang bersalah. Gua akan bawa istri gua pergi. Maaf, Mas. Mas tidak bisa melakukan itu. Sekarang ini, Halimah adalah istri saya yang sah. Saya tidak bisa membiarkan Mas membawa dia pergi. Kalau lu mau bawa istri gua pergi, itu artinya kita harus bertarung sampai mati. Mas, sudah Mas. Biar saya menyelesaikan semua masalah ini dengan Mas Budin. Mas Fahmi beri saya waktu ya. Ya, tapi Halimah. Ayo ikut. Tunggu! Halimah, kamu pasti tahu, bagi seorang istri, tinggal dengan seorang yang bukan muhrimnya, itu haram hukumnya. Dan kalau kamu tetap nekat pergi dengan dia, tinggal satu rumah dengan dia,
berarti itu namanya sudah berzina. Terserah kalian mau bilang apa. Tapi gue akan tetap membawa Nisa dan Bilal. Karena mereka itu anak gue. Ya udah. Sana lo pergi sama laki-laki itu. Tapi ingat, gue tetap akan ambil Bilal dan Nisa. Dan gue ingatkan sama lo, nggak akan bisa lagi ketemu sama mereka sampai kapanpun. Mas, izinkan saya menyelesaikan masalah ini. Saya janji, Mas, saya tidak akan serumah dengan Mas Pudin. Tapi saya harus mengawasi anak-anak saya, Mas. Tolong pengertiannya, Mas. Baiklah, Halimah. Saya harus bisa mengerti dengan kondisi kamu. Dan juga kekhawatiran kamu terhadap Bilal dan juga Nisa. Saya akan memberikan kamu waktu. Tapi saya harap kamu bisa menyelesaikan ini secepat mungkin. Saya janji, Mas. Saya akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Mbak Halimah. Saya kan sudah bilang, kalau Halimah itu pasti sudah merencanakan semua ini. Karena nggak mungkin kalau dia itu tiba-tiba bisa berada di sini. Dan tanpa sengaja, dia bisa ketemu dengan suami pertamanya. Yang padahal dulu itu dia bilang kalau suami pertamanya itu sudah meninggal. Jadi memang sudah terbukti kalau Halimah itu memang pengkhianat, Mas. Cukup. Sebagai seorang suami, saya harus bisa mengerti kondisi istri saya. Dan juga harus bisa percaya kepada istri saya. Lagi pula saya juga punya kewajiban yang lain. Saya harus menyelesaikan masalah tanah ini. Ruby, dari mana kamu tahu kalau itu adalah suaminya Halimah? Dan kamu kok bisa tahu sih dia mau melakukan kejahatan kayak tadi? Mas Arfan, dia itu kan yang bekerja untuk papa kamu, Mas. Waktu itu memang aku pernah melihat dia ada di kantor. Dan dia lagi berbicara dengan seseorang. Dan aku jadi curiga. Makanya aku jadi datang ke sini, Mas. Aku ingin memperingatkan semua warga yang ada di sini. Karena kalau enggak, Mas, masalah ini bisa menjadi lautan api bagi mereka. Dan aku nggak mau itu terjadi, Mas. Tapi Mas Arfan nanya kayak gini sama aku, bukannya makasih sama aku, malah curiga sama aku. Kenapa sih, Mas? Enggak, bukan begitu, Ruby ya. Maafin aku ya. Anggap aja aku nggak pernah ngomong kayak tadi. Ya udah, nggak apa-apa kok, Mas. Kalau gitu, besok pagi kita ketemu di kantor ya. Oke. Penderitaan apa lagi yang harus kita tanggung, Mas? Betul itu, Mas. Apa tidak ada batas penderitaan kita di mata Allah? Tanah ini akan tetap menjadi milik Bapak semua. Nggak akan ada yang berani mengambilnya. Apa jaminannya, Mas? Nanti kalau ada yang ngusir kita gimana? Betul itu, Mas. Gimana nanti, Mas? Kalian lihat semua. Aku minta maaf, Mas. Aku juga nggak tahu kalau Papa tega ngelakuin ini semua. Allah itu Maha Pengampun. Dan kita sebagai hambanya sudah selayaknya untuk saling memaafkan. Jejak
jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Mas, jangan Mas, saya mohon Mas. Jangan bawa anak-anak. Kalau Mas bawa mereka pergi, mereka akan sedih. Mereka udah betah di sini, Mas. Saya mohon, Mas. Halimah, mereka itu anak-anak gue. Bukan keturunan keluarga di sini. Mereka itu darah daging gue, Halimah. Jadi lu harus ingat. Sekarang lu ambil mereka, bawa ke sini. Atau enggak, rumah ini akan gua acak-acak. Jangan, Mas. Jangan dengan cara seperti itu. Mereka pasti akan shock. Mereka tahunya Mas itu sudah meninggal. Bagaimana saya bisa menceritakan semuanya, Mas? Oh, jadi lu lebih suka kalau mereka menganggap bapak kandungnya ini sudah mati? Ya? Bukan seperti itu, Mas. Tapi kan saya butuh waktu untuk bisa menjelaskan ke mereka secara baik-baik, secara pelan-pelan begitu, Mas. Saya mohon, Mas. Gua nggak mau tahu. Sekarang lu masuk. Bawa mereka ke sini. Masalahku sekarang sama Fahmi udah selesai. Apa Papa masih terobsesi untuk membeli lahan warga itu? Kenapa kamu pertanyakan itu, Pak? Kenapa? Maafin aku, Pak. Aku cuma mau bilang kalau Papa masih menghalalkan segala cara untuk bisnis Papa, aku akan keluar dari rumah ini. Jaga bicara kamu, Pak. Aku serius, Pak. Kalau Papa masih berusaha untuk membeli lahan warga, mau sanggap aku anak lagi. Satu hal lagi, aku akan membatalkan pertunangan aku dan Rubia kalau Papa masih berusaha untuk membeli lahan warga. Sayang, bangun sayang. Bu, kamu tuh mau pergi kemana sih, Bu, malam-malam gini? Iya, Bu, Nasa ngantuk nih. Ada orang yang mau ketemu kalian. Jadi kalian mesti bangun ya. Tapi siapa, Bu, orangnya? Ibu kenapa nangis? Nanti kalian juga akan lihat sendiri. Ya, nanti Ibu jelasin semuanya ya. Lama banget sih mereka. Mana anak-anak? Udah siap berangkat? Sayang. Bapak? Bapak? Kok ada di sini? Iya, Nak. Kalian pasti kaget kan? Kalau Bapak masih hidup. Kalian nggak perlu takut sama Bapak. Sini. Mas, sabar Mas. Pelan-pelan. Ini pasti gara-gara lu kan? Selama gua pergi, lu pasti jelek-jelekin gue. Astagfirullahaladzim, Mas. Saya tidak seperti itu.
Bilal, Nisa, ini bapak kamu. Bapak kamu masih hidup. Kalian lihat sendiri kan? Mbak, apa nggak sebaiknya tunggu Abi sama Umi bangun aja? Nanti mereka kaget loh Mbak, tiba-tiba Bilal sama Nisa dan Mbak juga nggak ada di rumah. Apalagi Abi sama Umi itu kan sayang banget sama Nisa dan Bilal. Justru itu, saya nggak tega kalau Abi sama Umi melihat mereka pergi. Saya nggak tega bawanya. Lu nggak perlu kasih penjelasan sama mereka, Halimah. Bilal dan Nisa ini anak kita. Jadi sudah sewajarnya mereka tinggal sama kita. Udah, yuk, balik. Baik. Mas, kenapa sih semua ini harus terjadi? Apa yang harus kita lakuin, Mas? Kita harus memberikan Halimah kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kita harus sabar. Tapi gimana sama Bilal dan Nisa? Bilal dan Nisa itu anak dari Pudin. Jadi kita nggak punya pilihan. Iya, tapi kan Mas. Sudah. Yang terpenting saat ini kita harus bisa tenang dan kita bisa berpikir dengan menggunakan kepala dingin, tidak dengan emosi. Karena kalau dengan emosi, masalah tidak akan selesai dan malah akan timbul salah paham. Kita tidak mau itu. Bilal, Nisa, kalian lanjutin tidurnya di sini saja ya. Ibu, Nisa mau pulang. Bu, Bella mau pulang ke rumah yang aja. Bella nggak mau tidur di sini. Pulang? Mau pulang kemana? Mulai sekarang, kalian tidak boleh berisik di rumah. Kalau tidak, Bapak akan hajar kalian. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Tolong Mas, jangan Mas. Jangan pukul anak-anak Mas. Mereka sudah tidak terbiasa. Oh, bagus kalau begitu. Sebentar lagi mereka akan terbiasa, Halimah. Hidup ini keras. Mau jadi apa mereka kalau mereka cengeng? Ibu mau kemana? Ibu, jangan ninggalin Nisa, Bu. Ibu, tidur di kamar sebelah ya. Kalian di sini sama Bapak ya. Gak mau, Bu. Mau ikut. Diam! Astagfirullahaladzim, Mas. Mohon, Mas, jangan. Nggak ada boleh yang protes. Ngerti? Kalau ada yang protes dari kalian, akan Bapak hajar. Biarkan ibu kalian tidur di kamar sebelah. Ngerti? Udah, Nisa bilang gak apa-apa kok, ibu cuma di sebelah. Kalau ada apa-apa kan kalian bisa ke sana ya. Ini semua gara-gara kamu, Halimah. Terlalu mengikuti kata-kata Ustadz yang gak jelas. Kalau kamu tidak mau sekamar dengan aku, jangan salahkan aku. Akan terjadi apa-apa sama anak-anak. Tolong, Mas. Tolong jangan marahi mereka. Kalau Mas kesel sama saya, jangan marahi mereka, Mas. Ya udah sana-sana. Risik banget sudah jadi perempuan.
Lu nggak rela pisah sama anak-anak? Ya udah, sekarang mendingan lu ceraikan suami lu itu dan balik lagi sama gue. Beres kan? Jangan sekali-sekali Mas jelekin Mas Fahmi. Mas Fahmi itu suami yang baik. Dia bertanggung jawab dan dia... Halimah, sekali lagi lu memuji laki-laki itu, lu akan tahu akibatnya. Dan kalau lu masih nekat berhubungan sama dia, jangan pernah salahkan gua, Halimah. Kalau anak-anak akan jadi korbannya. Kalau lu nggak mau mengikuti perintahku, gua akan pisahkan lu sama anak-anak. Dan gua jamin, lu nggak akan bisa ketemu dia lagi. Itu istri gua, Bos. Subhanallah, aku mencintainya. Kira-kira kita bisa nggak yang lawan laki-laki itu? Saya nggak tega ngeliat Mbak Halimah, apalagi Nisa atau Bilal disakitin. Siapa bilang kamu itu bisa hidup tenang? Siapa yang bilang kamu bisa hidup tenang? Hah? Kamu itu selama ini sudah terlalu meremehkan dunia. Dan itu adalah kesalahan terbesar kamu. Dan kamu, Mas, kamu adalah jalan terbaik untuk membalaskan sakit hati dan dendam saya selama ini. Siapa yang butuh bantuan Allah? Siapa? Dengan cara saya bisa menghancurkan mereka semua. Tidak bisa hidup seperti ini. Kasihan anak-anak. Ini tidak adil untuk Mas Fahmi. Dia masih suami saya. Anak-anak mau makan. Lu siapin masakan buat mereka. Kita harus selesaikan masalah kita, Mas. Ceraikan saya, Mas. Supaya saya dan anak-anak bisa kembali ke Mas Fahmi. Lu benar-benar udah jatuh cinta sama Fahmi? Hah? Laki-laki yang so alim dan lu anggap pahlawan itu? Halimah, lu tahu kenapa gua kembali? Karena gua ini sudah banyak hutang. Dan lu tahu juga, kenapa gua terlalu ngotot membawa lu ke sini dan menahan anak-anak kita? Karena gua mau lu yang melunasi hutang-hutang gue. Saya nggak akan bantu, Mas. Saya nggak akan bantu rencana jahat, Mas. Seharusnya saya membiarkan mereka memukuli Mas. Seharusnya saya tidak bantu Mas.
Hari ini juga lo harus ke rumah Fahmi dan minta uang sama dia. Kalau tidak lo lakuin itu, gue akan hancurin muka lo hari ini. Dan lo nggak akan kenal sama muka lo lagi. Gue serius masalah ini. Dan gue perlu uang 10 juta sekarang. Mas, saya sama warga mau minta maaf, Mas. Soal yang waktu itu, Mas. Maklum deh, Mas. Kita semua syok, Mas, dengernya, Mas. Iya, Mas. Sarto juga mau minta maaf, Mas. Waktu itu Sarto emosi banget, Mas. Maafin Sarto ya, Mas. Ya kami juga semua mohon maaf. Nggak apa-apa kok. Sudahlah, kita lupakan saja apa yang terjadi kemarin. Sekarang yang terpenting, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan panen yang begitu baik. Makasih, Mas. Makasih ya, Mas ya. Mana utang kamu? Bisa utang, bisa bayar. Kita ajar aja, Bos. Udah jelas-jelas dia nggak bisa bayar utang. Tahan, Bos, tahan. Sabar, Bos. Sebentar lagi istriku pasti akan bawa uangnya, Bos. Sabar ya, Bos ya. Sabar. Banyak basa-basi lo ya. Ajar aja, Bos. Bos. Itu, Bos. Itu istri gua, Bos. Halimah. Cil. Mana uangnya? Cepet, uangnya mana? Lu mau suami lu dipukulin babak belur sama mereka? Cepet. Saya nggak bisa, Mas. Saya nggak tega. Apa? Kalau Mas butuh uang itu, kenapa nggak Mas aja yang minta? Lu kan udah dipakai dia, Dodol. Iya sih, Mas. Tega sekali Mas menuduh saya dan Mas Fahmi seperti itu. Lu jangan pernah ngotot-ngotot ya sama gue. Ntar gue colok mata lu baru tahu lo. Tadi ngomong. Mana bayar? Kalau mau pacaran lo di rumah aja. Bos, ini ada sedikit kesalahpahaman, Bos. Gue janji tapi akan bayar kok, Bos. Cuman gue perlu waktu 1 atau 2 hari, Bos. Bos. Daripada Bos capek-capek mukulin gue, mendingan Bos balik aja lagi. Gue kan nggak bisa kemana-mana, Bos. Oke. Saya kasih kamu waktu 2 kali 24 jam. Kalau enggak, mata kamu saya congkel. Ingat itu. Masya Allah. Bilal. Nisa. Bilal. Nisa. Umi. Astagfirullahaladzim. Nisa dan Bilal dibawa oleh Halimah dan suaminya. Kenapa masalahnya jadi rumit seperti ini? Abi selamatkan Bilal sama Nisa. Mereka nggak boleh hidup menderita seperti dulu lagi, Abi. Kasihan mereka masih anak-anak, Abi. Ya, Umi. Ya. Umi tenang aja. Abi akan temukan dia. Abi harus mengerti semuanya ini. Abi akan bawa Bilal dan Nisa pulang. Assalamualaikum. Siapa yang nyuruh kamu? Saya yang suruh. Ada masalah? Mereka harus belajar mandiri. Biar besarnya nanti mereka ini nggak cengeng dan lembek. Kalau kamu merasa ini didikan yang baik buat anak, pasti sekarang ini kamu sudah sukses. Tapi lihat, siapa kamu sekarang? Bapak bilang apa tentang saya? Hah? Yang. Berani kamu mendorong saya? Hah? Bapak kalau tidak mau melihat mereka sengsara, seharusnya Bapak memberikan saya uang. Saya pasti akan menyekolahkan mereka dan memberikan mereka hadiah dan membuat mereka bahagia. Jangan harap saya akan memberikan uang kepada orang semacam kamu. Sudah. Kalau Bapak tidak mau memberikan saya uang, Bapak nggak usah pidato di sini. Yang sekarang Bapak pergi sana. Pergi! Pergi! Yang. Pergi sana! Pergi!
Pergi! Pergi! Ayang. Abi. Ngapain lu liatin gue? Hah? Lu nggak senang sama gue? Ini rumah gue. Jadi gue berhak melakukan apapun di rumah gue. Itu betul, Mas. Tapi tadinya saya pikir Mas itu cuman seorang pengecut. Tapi ternyata Mas juga nggak tahu sopan santun. Di belahan dunia manapun, mana ada orang yang memperlakukan orang tua seperti tadi? Nggak ada, Mas. Sekali lagi Mas melakukan itu, saya akan pastikan Mas akan kembali ke penjara. Apa maksud lu, Tuan Fahmi yang terhormat? Hah? Lu nantangin gue? Iya. Lu yakin? Lu berani melawan gue? Hah? Maaf, Mas. Saya tidak menantang. Saya hanya memperingatkan. Mas, jangan, Mas. Jangan. Masya Allah. Halimah. Udah, semua masuk! Masuk! Udah. Masuk kalian! Masuk! Masuk! Astagfirullahaladzim. Mas Pudin bawa Bilal? Bawa Bilal kemana? Kamu tahu, Nisa? Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Masya Allah. Laki-laki jahat itu nggak bisa begitu aja ambil Halimah, Nisa, Bilal. Mereka tuh masih anak-anak, Bi. Belum saatnya mereka ngerti semua ini. Ya Allah. Umi, saya akan membawa mereka kembali ke rumah ini. Secepatnya. Saya janji. Halimah! Ini jatah kamu. Ini yang aku tunggu-tunggu. Kalau kamu nurutin semua perintah saya yakin kamu pasti nggak akan ada masalah lagi dengan aku. Pasti. Selama ada uang, apapun yang kamu perintahkan, pasti akan saya laksanakan. Ya Allah, tolong kami ya Allah.
Bagaimana saya bisa menolong Halimah? Sedangkan Halimah sangat khawatir pada anak-anaknya. Fahmi. Abi. Waktu kamu menikahi Halimah, sudah berapa lama dia ditinggal oleh suaminya? Kalau tidak salah, sekitar 3 bulan, Bi. Kenapa, Bi? Kok kelihatannya Abi senang? Ada apa? Berarti Halimah sah menjadi istri kamu. Sekarang cepat kamu jemput Halimah dengan paksa. Laki-laki yang tidak punya hati itu tidak pantas menyakiti Halimah dan anak-anaknya. Oh iya. Iya, Bi. Saya baru ingat, dalam hukum Islam, apabila seorang istri tidak diberikan nafkah lahir dan batin selama 3 bulan oleh suaminya, berarti itu sama saja dia sudah ditalak 1. Ya. Selama ini mungkin terkesan saya tidak melakukan apa-apa. Karena itu semata-mata saya masih mengharapkan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi ternyata makin ke sini, kelakuan laki-laki itu semakin tidak bisa diterima. Saya harus berangkat sekarang. Ya. Sekarang cepat kamu bawa Halimah ke sini. Bawa pulang ke rumah yang sebenarnya. Baik. Doakan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Mbak Halimah, Nisa, dan Bilal bisa balik lagi ke sini, Mas. Ya, insya Allah. Tapi saya butuh semua orang untuk datang ke sana. Saya mau minta tolong kamu untuk hubungi Arfan dan juga semua orang di kampung itu. Bisa ya? Pasti, Mas. Ya udah, Mas Fahmi, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Assalamualaikum, Arfan. Iya, waalaikumsalam. Ranan, ada apa ya? Arfan, tolong bantuin Mas Fahmi ya. Biar Mbak Halimah bisa pulang ke rumah lagi. Oke, aku kesana sekarang juga. Aku pasti bantu Mas Fahmi, apalagi ini untuk Mbak Halimah dan anaknya. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Halo. Pokoknya kamu harus bawa anak itu sama saya. Ya, pokoknya kamu harus bawa Bilal sama saya secepatnya. Ya, pokoknya gimana caranya lah. Kamu bawa anak itu sama saya. Pokoknya nggak ada alasan apapun. Ngerti? Pokoknya kita ketemu di tempat biasa. Oke, saya tunggu kamu di sana. Yes. Oke. Astagfirullahaladzim. Nisa, kamu kenapa? Dipukul sama bapak? Bu, Kak Bel dibawa pergi sama bapak. Padahal kita kan baru bangun tidur, Bu. Kak Bilal nggak mau ikut, tapi diseret, Bu. Terus dipukul. Kasihan kan, Bu? Astagfirullahaladzim. Mas Budin bawa Bilal? Bawa Bilal kemana? Kamu tahu, Nisa? Nggak tahu, Bu. Astagfirullahaladzim. Kita mesti cari Bilal sekarang. Ayo. Bilal? Bilal! Bilal? Bilal! Astagfirullahaladzim. Itu kan Mas Fahmi sama warga kampung. Kenapa pada kesini? Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ayo, Nis. Apakah kamu akan memilih untuk cerai dari saya dan memilih laki-laki ini? Kamu pikir itu akan baik untuk kamu dan juga anak? Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku
Mas Fahmi, ada apa, Mas? Halimah, saya tahu pasti kamu belum menyelesaikan masalah kamu, kan? Belum, Mas. Ya, saya tahu. Pasti masalah ini sulit. Nah, sekarang ini saya dan juga warga kampung datang ke sini untuk menjemput kamu pulang. Dengarkan saya, Halimah. Kita menikah 3 bulan setelah kamu tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Itu berarti sama saja kamu sudah ditalak 1. Lalu kita menikah. Berarti pernikahan kita adalah syah. Dan kamu adalah istri saya yang sah. Anak kamu, Bila dan Nisa, belum berumur 12 tahun. Jadi kemanapun kamu pergi, mereka akan ikut kamu. Benar itu, Mas. Sekarang, anak-anak itu di mana? Saya nggak suka mereka dekat-dekat dengan Udin. Ya Allah, kenapa Bila nggak sama Mas Pudin? Fahmi, jangan lu pikir mentang-mentang lu anak orang kaya dan anak kiai, Halimah akan lebih memilih lu daripada gue. Sekarang kita tanya langsung sama Halimah. Apakah dia akan memilih lu dan akan menceraikan? Atau sebaliknya? Lu jangan berani macam-macam. Karena Bilal sama gue. Halimah dengarkan saya. Apakah kamu akan memilih untuk cerai dari saya dan memilih laki-laki ini? Kamu pikir itu akan baik untuk kamu dan juga anak? Ya Allah, kenapa harus kau hadapkan hamba dengan pilihan ini? Bilal, di mana kamu, Nak? Ibu khawatir sama kamu. Ampun, Tante. Ampun. Diam kamu. Diam nggak? Diam. Atau kamu mau melihat ibu kamu dipukulin lagi sama bapak kamu? Enggak, Tante. Enggak, Tante. Enggak. Bagus. Kalau gitu kamu nggak usah nangis dan nggak usah ngomong kalau nggak Tante suruh. Ngerti? Iya, Tante. Iya, Tante. Ampun, Tante. Ampun. Arfan, mati aku. Diam. Rubia, kamu ngapain di sini? Sama Bila lagi? Enggak, Mas. Ini tadi aku nggak sengaja lewat jalan sini. Dan kebetulan aku ngeliat Bila lagi ada di jalan sendirian sambil nangis-nangis. Dan dia juga lagi tengok kanan kiri. Jadi aku yakin pasti dia lagi kesasar, Mas. Makanya aku berhenti. Iya kan, sayang? Bila, kamu kenapa kok bisa kesasar? Enggak tahu, Om. Mas Arfan, udah ya. Bilalnya nggak usah ditanya-tanyain lagi. Kasian, Mas. Tadi aku juga udah nenangin dia kok supaya nggak nangis lagi. Dan sekarang aku juga mau nganterin dia pulang ke rumahnya. Jadi Mas Arfan tenang aja ya. Oh iya, Mas Arfan sendiri mau kemana? Enggak, Rubia, kamu tunggu aja di sini sebentar ya. Aku mau pergi dulu. Ingat ya, kamu jangan kemana-mana ya. Iya, Mas. Diam nggak? Diam. Diam. Ampun, Tante. Diam. Halimah, jadi apa jawaban kamu? Saya memilih maafin saya, Mas. Tapi Mas harus menceraikan saya. Karena saya memilih Mas Pudin. Sebenarnya saya lebih memilih Mas Fahmi daripada Mas. Bagus sekali, Halimah. Lo lebih memilih Fahmi daripada gue. Itu artinya gue tidak ada artinya sama lo.
Begitu juga anak-anak. Tidak ada artinya buat lu. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Mas Pudin menerima uang dari Rubiah? Saya kangen sekali sama mereka. Maaf karena saya nggak bisa kasih seorang anak buat Mas. Hingga ke